Kira-kira Bapak dan Ibu setelah membaca buku Focus on Teaching itu apa yang bisa kita peroleh, gitu ya, untuk mendasari mata kuliah ini dan menjembatani dari teori belajar atau teori pendidikan lanjutan kita yang sudah diawali di semester 1, kemudian lanjut ke sekarang ya, jadi etnopedagogi itu perkembangan pedagogi gitu ya, dan kita secara komprehensif mempelajari itu. Nanti tinggal jenjangnya kita lihat, nah, cocoknya seperti apa berdasarkan dasar buku ya. Siapa yang mau menyatakan dulu terkait dengan buku Focus on Teaching? Saya kira harusnya sudah membaca semua, minimal inti-intinya. Sampai udah ada yang translate ke bahasa Indonesia, akhirnya bahasanya malah nggak ngerti tambah ya gitu. Ya enak baca bahasa, mau saya komen tapi ya sudah, namanya usaha gitu. Nah, kita hargai usahanya, tapi kalau kita nggak ngerti balik lagi ke dasarnya lagi. Silakan, siapa yang mau memulai di buku Focus on Teaching? Jadi nggak mau, padahal ini bicara ringan. Ringannya gitu ya. Silakan ibu-ibu. Oke, saya dulu yang ngawasin. Nanti Bapak Ibu sambut ya tentang buku. Bapak mau bicara? Kenapa? Ya. Belum. Nggak apa-apa pada. Kalau gitu. Oke. Begini, buku Focus on Teaching itu isinya tentang hasil-hasil riset. Ya, benar ya? Ya, jadi kita samakan. Hasil riset itu oleh sejumlah peneliti mulai dari bab 1 sampai dengan bab 4 yang menceritakan pengalamannya. Ternyata ketika dia punya pengalaman jadi pendidik atau jadi guru, silakan ya, di luar ekspektasi gitu ya, yang di bab pertama ketika dia masuk, walaupun ini ya ruang kelasnya beda-beda, ada yang kelas matematika, ada yang kelas PAUD, ada yang kelas dinamikanya beda-beda. Nah, nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Ada yang mengatakan sudah kamu mengerti gitu, kita jadi guru udah ngerti gitu ya, maksain untuk ngerti dan ngerti gitu. Nah, diawali oleh berbagai riset peneliti yang saya lihat gitu di buku itu, merefleksikan ke diri kita gitu, sebagai pendidik juga. Walaupun dinamikanya pada konteksnya kita tidak mengajar melulu pada kelas yang diajar oleh peneliti, tapi buku itu menuntun kita nih gitu ya, sudah sejauh mana kita. Ada yang bisa kasih contoh nggak dari bahasa bukunya atau contoh bukunya apa yang sudah diceritakan di buku Focus on Teaching? Satu aja, kemudian nanti kita Oke, Pak. Saya udah baca. Oke, sip. Saya udah terjemahkan semampu saya. Jadi buku itu terdiri dari 4 bab ya. Pertama, sekolah yang diinginkan siswa. Yang kedua itu bagaimana tahun pertama seorang guru pertama kali mengajar. Kemudian yang ketiga dijelaskan oleh Mas Philip itu ngomong begini, kehidupan di dalam kelas itu seperti apa seharusnya. Kemudian yang keempat, hakikat mengajar itu seperti apa. Saya sudah baca ini. Nah, yang pertama, Ibu Bina, sekolah yang diinginkan siswa itu ada 2 ya. Pertama, sekolah sebagai yang tidak diinginkan. Sekolah itu sebagai ruang kebosanan. Jadi siswa itu bosan. Kenapa bosan? Guru pertama menjelaskan monoton. Kemudian pembelajarannya terlalu berorientasi pada buku textbook gitu, Pak. Kemudian rata-rata hafalan, nalar itu tidak dikembangkan, hanya hafalan, mencatat gitu, mendikte, itu membosankan. Nah, akibatnya siswa merasa pasif, jadi dia belajar sendiri, pasif. Nah, sementara yang diinginkan seperti apa? Seharusnya begini, kata buku siapa nih? Siapa ini ngomong itu? Mas Billy. Iya, dia bilang begini, sekolah itu seharusnya menjadi ruangan yang bermakna, gitu katakan di poin 1. Kenapa? Pembelajaran itu harus kontekstual dan nyata, yang dialami siswa itu dijelaskan. Jadi bukan hanya keinginan oleh guru menceritakan bla bla bla, tapi siswa nggak nyambung. Yang berikutnya, ada kegiatan di luar kelas yang seharusnya itu tetap menyatu di dalam kelas. Jadi kisah nyata dari siswa itu ditampung. Siswa diajari berbicara di depan, di dalam begitu
ada diskusi, ada project, ada eksplorasi. Kemudian guru bisa membangkitkan motivasi dan imajinasi siswa. Nah, itu yang di dalam poin 1. Itu Prof. Budina, saya baca. Baik, makasih Pak Ali mengawali dengan baik, kita pancing dengan baik. Jadi di situ nanti ada statement informal kelas ya, jangan dikatakan informal itu sekolah kayak UT gitu, bukan ya, tetapi di dalam dan di luar kelas gitu. Nah, inaugurasi dari begini Pak Ali tadi mengatakan bahwa selama ini yang dirasakan siswa, apalagi guru, ekspektasinya kalau mengajar baru lulus tuh nyaman gitu. Ternyata yang kita treatment itu belum tentu nyaman ya buat siswanya. Nah, kalau kita tarik, jadi pengalaman itu menjadi dasar untuk kita meriset gitu. Saya kira begitu ya. Jadi kalau kita tatarannya bukan lagi memahami hanya konteks buku gitu. Nah, jadi kita konteksnya bukan hanya memahami di konteks fokus on teaching, tapi bagaimana ini bisa merefleksikan di riset kita, gitu ya, mewarnai di riset kita. Ketika kita dasarnya menggunakan sebuah teori sebagai paradigma untuk jadi dasar lah ya di pengembangan riset kita, kemudian secara faktual di dalam subjek riset kita itu diberikan gambaran bahwa jangan sampai begini. Saya tuh mengalami kegelisahan makin kesini. Ketika riset yang kita hasilkan mengembangkan sebuah model atau katakanlah pendekatan pembelajaran pada kelas belajar kita tanpa melihat dasarnya ini gitu ya, dasar fokus on teaching, bahwa Pak Ali tadi bilang harapannya itu siswa itu bukan hanya secara implikatif prosesnya jadi bagus bisa, tapi processingnya gitu ya, yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang memang benar-benar bermakna dalam tanda kutip tadi yang seperti Pak Ali bilang. Nah, jangan sampai kita produk yang kita akan hasilkan nantinya di luaran disertasi kita gitu ya, itu hanya pragmatis gitu. Mohon maaf, dalam dasar filosofisnya nggak akan terhasilkan. Kenapa? Karena kita tidak mendalami ini antara teori, pragmatis, akhirnya kesimpulan valid. Model kita valid, model kita signifikan. Tapi kita tidak memaknai itu sejalan antara teori belajar kita yang kita pilih, kemudian proses belajar yang tentunya menjadi pengalaman di fokus on teaching ini, tadi Pak Ali bilang. Di buku fokus on teaching ini mengajarkan kita bagaimana guru melakukan aktivitas sehari-hari. Apa yang harus dilakukan sih? Ya. Kemudian sampai pengamatannya melakukan kegiatan observasi. Mungkin dasar observasi itu yang menjadi urgensi kita untuk menemukan gap di kelas kita atau di subjek penelitian kita. Nah, karena kita nggak cermat, makanya kita tidak hadir dengan masalah yang tajam, karena kita tidak melakukan observasi tadi. Di bab kedua ke bab ketiga, coba dicek, itu ada kegiatan guru melakukan observasi. Ya, bahkan pada menit keberapa, bagaimana menandainya, bagaimana melakukan observasinya. Nah, guru menikmati peran itu. Misalkan saya dengan kita semua mengajar suatu mata kuliah, apakah mata kuliah itu akan berlaku sama pada mahasiswa yang berbeda di tahun depannya? Kan tentu tidak. Ya, walaupun kita akan masuk pada mata kuliah yang sama, materi yang mungkin tidak jauh berbeda, tetapi variasinya bermaknanya dia dengan kita cantumkan pada keberagaman di siswa. Nah, itu di bab 1 itu permulaan mukadimah di buku fokus on teaching. Nah, barangkali kita merefleksikan itu agar menemukan masa kayaknya kemarin tajamnya masalah masih belum di teori belajar lanjutan ya. Jadi saya belum merasakan, atau kita semua belum merasakan, oh ini yang kita lakukan gitu, observasi. Padahal Bapak dan Ibu sebagian besar sudah punya subjek untuk risetnya masing-masing di kelas masing-masing. Ada yang mau follow up di bab kedua dan bab ketiga sampai bab keempat? Tadi Pak Ali mukadimah secara umum ada 4 bab, kemudian menceritakan di awalan masing-masing. Ngobrol ya, mulai kan masih 3 menit. Silakan Pak Didi kayaknya mau ngomong. Nanti saya mau presentasi nanti aja sekarang. 3 menit lagi. Saya nambahkan dulu. Oke, Pak Amro.
menambahkan dari Pak Ali tadi bahwa mengajar itu bukan sekedar menyampaikan materi. Jika hanya mentransfer konten, YouTube dan AI itu bisa menggantikan. Kemudian mengajar itu adalah membangun cara berpikir. Dan kemudian menurut Edward Wilson menekankan bahwa pengajaran tidak boleh disamakan dengan proses mekanis di mana guru apapun gaya pengajarannya dapat secara langsung menyampaikan pengetahuan kepada peserta didiknya. Jadi fokus pada teaching itu artinya memicu nalar, kemudian melatih skeptisme sehat, membentuk kemampuan berargumentasi, bukan hanya sekedar menyelesaikan silabus saja. Itu aja tambahannya. Diberi kewajiban. Iya. Jangan sampai gitu. Iya. Kesimpulannya jangan sampai kita melakukan aktivitas mengajar, misalkan aktivitas belajarkan itu hanya menimbulkan pertanyaan juga menjadi Oke, jadi kesimpulannya konsep mengajar itu apa? Membangun nalar cara berpikir itu. Yang ada di buku ini di bab 4. Oh, ya, ya, Intinya kan di bab 4. Membangun konsep itu kan bisa dari pengalaman orang, bisa dari pengalaman refleksi diri. Di sini ada pengalaman orang, ada pengalaman peneliti, dan mungkin bisa mengcombine dengan pengalaman kita, sehingga memungkinkan kita punya konsep tentang mengajar yang lebih variatif. Bisa diambil intinya apa itu konseptualisasi tentang pada akhirnya apa? apakah konsep yang di buku ini masih tepat atau sudah mulai harus dikembangkan. Kalau sudah mulai ada titik yang tidak tercover di buku ini, itulah bagian kita yang harus mendalaminya lewat mata kuliah perkembangan pedagogik. Ya, Etonya lupakan dulu ya. Terus gantung pertanyaan tadi dia, nanti di ujung jawab sendiri. Kalau belum ketemu PR ya, minggu depan bertanya di awal. Nah, gini, tadi Bu Dina sudah menyinggung tentang bagaimana suatu judul disertasi yang ujungnya yang pragmatis. Kalau pragmatis mungkin bagian satu ya. Misalkan di satu ada judul ini. Pengaruh model ini terhadap peningkatan berpikir kritis misalkan. Ketika menggunakan analisis statistik apapun terbukti bisa meningkat kemampuan berpikir kritis, ya sudah, hasilnya memang meningkat. Begitu ditanya kenapa meningkat, jawabannya apa? Karena statistika menunjukkan ada gain, ya udah untuk S1 selesai gitu ya. Untuk S2 tentu tidak sebatas itu. S2 harus sudah paham tentang penyebab meningkatnya dari sisi alasan-alasan rasional. Tentu rasional berdasarkan teori yang melandasinya. Nah kemudian S3 bukan hanya paham rasional ilmiah tapi menemukan. Bagaimana bisa menemukan kalau judulnya itu hanya gabungan variabel? Makin banyak variabel, makin banyak teori yang harus kita kuasai sebagai brandnya. Agar apa? Ini yang tadi muncul di S1 tidak dikurangi oleh S3. Ini yang hanya berpikir pragmatis, kita meningkat jadi ke filosofis. Balik nih ke buku ini. Di dalamnya ada pedagogik, ada pedagogis. Ini yang harus dimiliki oleh prodi S3 pendidikan. Pedagogi ilmunya tentang mengajar, tentang mendidik. Pedagogi sifatnya, kalau kita sudah punya ilmu, karakter kita harus menggambarkan sebagai pendidik. Jadi kita tidak melahirkan profesional di bidang ajar, apapun mata kuliahnya, apapun prodinya, tetapi harus jadi pendidik. Pendidik di lingkungan struktural, pendidik di lingkungan fungsional, tapi ciri khasnya memang harus pedagogis.
Jadi pedagogi ilmunya, pedagogi sifat karakter orang yang menguasai ilmunya, dan pedagogi tekniknya, caranya. Bicara tentang etnopedagogik hanya bicara tentang cara. Kita nggak akan bisa mengungkap tentang filosofinya. Jadi saya agak kembangkan dengan judul atau nomenklatur mata kuliah itu, karena nanti kita akan skupnya kecil sekali. Itu lebih tepat menjadi judul dari sebuah tulisan. Etnosains, etnomatematik, etnopedagogi, hanya bicara tentang objek yang etnokan gitu. Sedangkan teman-teman belum tentu semuanya tertarik dengan kontekstual tentang etno Lampung atau mungkin etno apapun, mungkin lebih ke variatif dibandingkan dengan etnonya, lebih umum dibandingkan dengan etno secara teknisnya. Jadi kami ya kita misalnya agak kurang paham landasan sebabnya mengapa perlu mengubah nama itu, karena tanpa ngobrol, tanpa kompromi dengan tim akademisi, bukan mengajak teman-teman untuk berkhianat dengan nama itu ya, tapi untuk menyelamatkan tadi 3 hal harus kita kuasai sebagai ilmunya, pedagogi, sebagai karakter yang dibangunnya, pedagogis, dan tekniknya. Etnopedagogi hanya teknik yang akan kita pelajari, dan itu ranting-rantingnya aja enggak barangkali gitu. Nah, balik ke buku ini, harapannya ketika sudah membaca, oh saya pedagoginya ternyata baru dibangun oleh pengalaman. Pengalaman kan harus ada rujukan ya, untuk menentukan benar tidaknya, rujukannya teori. Oh saya ilmunya belum dikuasai sehingga tekniknya, pedagogiknya belum bisa memilih yang tepat. Dan sekali lagi tidak ada metode yang buruk. Yang ada dalam guru salah memilih metode. Setiap metode peruntukannya jelas. Dulu Piaget dan sebagainya teman-temannya itu di awal-awal setuju dengan behavioristik, karena zaman dulu guru tugasnya hanya mewariskan ilmu. Ilmu sudah ditemukan oleh para pendahulu, jangan diacak-acak. Cukup dengan dihafal saja. Ternyata kan berkembang nih. Konteksnya berkembang, pengetahuannya berkembang, teorinya makin banyak. Oh ternyata itu punya kelemahan kalau dipakai untuk hal yang lain. Tapi memang kata pencetusnya, kata penggasnya memang bukan untuk itu yang saya ciptakan. Jadi sekarang tinggal milih mana yang tepat, teori sebagai dasar untuk kita bisa rujukan dengan masalah yang ingin kita pecahkan. Jangan sampai salah teorinya. Tadi kami diskusi dengan Bu Lina. Banyak sekarang ya judul disertasi yang sangat pragmatis karena dia didukung oleh teori yang tepat. Kan gini ya, kalau kita runtut kesimpulan sebuah tulisan itu berdasarkan data, betul tidak? Kalau tidak punya data nggak mungkin bisa menyimpulkan. Data ini turunnya dari mana? Turunnya dari variabel kan? Apakah kemudian variabel itu dipecah jadi kuantitatif atau kualitatif menghasilkan data nanti? Nah jadi data yang faktual turun dari variabel. Variabel itu turun dari mana? Dari teori. Sangat tidak mungkin kalau teori tidak dipahami kemudian benar variabelnya. Sangat tidak mungkin. Jadi jangan cuma memampangkan sejumlah variabel ternyata yang tidak akur di kesimpulannya. Acak-acakan tulisan kita. Jadi saya katakan teori belajar dan pedagogik ini ontologi untuk bisa menentukan judul yang bisa dipertanggungjawabkan secara filosofis. Itu cirinya S3. Jadi jangan hanya panjangnya judul atau banyaknya variabel kalau ternyata tidak connect antara teori yang melandasi variabel di judul sampai kesimpulan hasil dari olah data. Gitu kan. Ada gambarannya? Pelan-pelan nanti kita akan ketemu di muaranya. Muaranya apa? Ini proposal. Harapannya proposal tidak memalukan. Minimal dibaca orang kok ini S3. Bukan S1 yang 3 kali. Iya, ada S1, 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 Jadi S3. Oke, lanjut presentasi. Oke, kita presentasi ya. Nanti
Jadi pendidik itu perannya banyak orang. Kita psikolog kita sebagai pendidik, sifat-sifat kita harus bisa muncul. Bedanya antara kita lulusan S3 manajemen dengan lulusan S3 pendidikan. Manajerialnya harus menjaga mendidik orang, karena memang itu ontologi yang melandasi dokter. Oke, Pak Didi, monggo saya silakan ya. Nah, mendampingi Mas Ali mau ngapain?